Kuroda menghela nafas panjang. Menuruni tangga, ia bergumam kesal pada anak buahnya. Sudah beberapa hari tak ada insiden, membuat hidupnya terasa membosankan dan tak berarti. Langkahnya terhenti saat melihat Ogisu berdiri di depan. Ia memanggilnya, bertanya kemana saja pria itu selama beberapa hari ini, karena tak pernah terlihat muncul. Ogisu menoleh, wajahnya babak belur dengan hidung tertutup perban. Kuroda terkejut dan spontan menendang dadanya. Ogisu jatuh terduduk, protes untuk apa ia ditendang. Ditambah, tendangannya begitu keras. Kuroda buru-buru minta maaf, beralasan wajah Ogisu yang mengerikan membuatnya tak bisa menahan diri. Kuroda lalu bertanya, apa yang terjadi? Apakah si Jalang Cokut, Ikuno, menghajarnya lagi? Kuroda menyebut, ia pasti punya masalah serius. Ogisu menyangkal, mengatakan ini tidak lucu. Ogisu berdiri sambil menjelaskan bahwa gadis berambut coklat itu memang cepat, tapi soal kekuatan, ia tetap lebih unggul. Kuroda penasaran dan bertanya siapa pelaku sebenarnya. Ogisu menjawab tenang, bahwa ini adalah ulah Heizo. Satu pukulan telak darinya sudah cukup membuatnya seperti sekarang. Kuroda memperlalat, dengan terbata ia memastikan sosok Heizo yang ia maksud. Ogisu hanya menatapnya datar menjawab sinis, emangnya ada berapa Heizo yang mereka kenal? Tentu saja Heizo, ayah Koiso Ryoko. Kuroda tidak mengerti dan bertanya mengapa. Ogisu menegaskan bahwa pria itu luar biasa kuat. Dirinya yang lebih dulu menyerah, namun Heizo membalas hanya dengan satu telapak tangan ke wajah tanpa menoleh sedikit pun. Ogisu menekankan lagi, Heizo hanya memukul sekali, tapi dengan satu pukulan itu, dirinya terlempar melintasi seluruh dojo. Jika Heizo mengeluarkan tinjunya, ia yakin dirinya pasti sudah mati. Kuroda semakin bingung, tak paham bagaimana Ogisu bisa berurusan dengan Heizo dan muncul di dojo itu. Namun Ogisu malah menambahkan, bersumpah bahwa Heizo benar-benar monster. Ia tidak bisa komplain menjadikan Heizo sebagai masternya. Menurutnya, bergabung dengan sekolah Kobujutsu gaya Koiso adalah keputusan yang tepat. Kuroda hanya terdiam masih tak mengerti. Akhirnya ia angkat bicara, menyuruh Ogisu berhenti, dan menjelaskan kronologinya dengan benar. Kuroda mencoba memastikan. Ogisu terdengar menceritakan bahwa ia telah bertarung dengan Heizo di dojonya kemarin, dan dikalahkan dengan sangat telak. Ogisu membenarkan itu. Kuroda melanjutkan dengan nada tajam. Jadi, itu berarti Ogisu berada di dojo Kobujutsu milik keluarga Koiso, yang mana tempat itu adalah rumah Ryoko juga. Ogisu mengangguk membenarkan. Kuroda terdiam sejenak, mencoba mencerna. Lalu tiba-tiba mencengkram baju Ogisu dengan marah. Ia berteriak, menyuruh Ogisu berhenti bicara omong kosong, karena ceritanya terdengar mustahil. Ogisu langsung menjerit ketakutan. Kuroda mengingatkan, Heizo sendiri pernah berkata bahwa ia tak menerima murid apapun. Jadi bagaimana mungkin Ogisu bisa bergabung dengan dojonya? Ogisu yang terpojok menjawab terbata. Ia meminta, memohon, dan mendekati Koiso Ryoko. Kuroda mendengus tak percaya. Menyebut jika Ogisu mendekati Ryoko, seharusnya ia sudah mati. Ogisu buru-buru menambahkan, Heizo menyetujui pelatihan, asalkan mereka membawa si nomor 2 juga. Jadi, ia pergi ke sana bersama Kitano untuk dilatih. Kuroda terdiam sejenak, mulai merasa ceritanya masuk akal. Tapi tanpa peringatan, dia menendang selangkangan Ogisu keras-keras. Ogisu menjerit dan terjatuh di lantai menggeliat kesakitan. Kuroda menggeram sangat kesal. Bagaimana mungkin kejadian yang menyenangkan dan nikmat itu terjadi tanpa sepengetahuannya? Ini bukan saatnya untuk menikmati hari yang membosankan seperti biasa. Anak buahnya tidak setuju jika itu disebut hari yang menyenangkan. Mereka bertanya, apakah Kuroda tidak melihat wajah Ogisu yang babak belur? Kuroda malah membentak, menyebut anak buahnya bodoh. Ia menegaskan bahwa mereka berada di rumah Ryoko dan saling bertukar teknik di bawah atap yang sama. Bagaimana mungkin dirinya membiarkan hal itu tanpa tantangan? Anak buahnya nyeletuk bahwa itu mungkin cukup mudah. Namun Kuroda yang masih kesal bersumpah tidak akan membiarkannya lolos. Kitano sebaiknya tidak selangkah lebih maju darinya. Ia lalu berlari pergi sambil berteriak kesal, sementara anak buahnya yang tertinggal hanya bisa memanggil namanya.
Takeisa terkejut saat mendengar kabar bahwa Kitano mengalahkan Heizo. Namun Kitano di sampingnya segera membantah. Menurutnya, saat Heizo melompat ke arahnya, ia hanya refleks mengangkat tangan untuk menghindar, tapi tanpa sengaja, tangannya mengenai wajah Heizo. Ia sama sekali tidak bermaksud melawan, namun Heizo langsung tumbang dan tidak bangkit lagi. Takeisa yang mendengarnya tampak takjub. Menurutnya, Kitano bisa menjatuhkan Heizo bahkan tanpa niat bertarung. Kitano benar-benar gila. Kitano mengaku, kini ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Ryoko. Takeisa di sampingnya hanya mengangguk-ngangguk, seolah mengerti bahwa Kitano telah mengalahkan Heizo demi mendapatkan putrinya. Namun dengan melakukan itu, Ryoko pasti terluka. Dalam hati, Takeisa berpikir, bahkan dalam urusan cinta pun, Kitano mengalami kesulitan. Tiba-tiba Kuroda muncul di hadapan mereka sambil berteriak memanggil nama Kitano, membuat keduanya terkejut. Dengan suara lantang, Kuroda menuntut kepastian, apakah benar Kitano bergabung dengan dojo milik Heizo? Kitano seperti biasa tampak kebingungan. Kuroda menjelaskan bahwa Ogisu telah menceritakan omong kosong kepadanya tentang mereka berdua yang berlatih bersama kemarin. Kitano menimpali bahwa ia tidak tahu soal urusan Ogisu. Ia hanya ikut kemarin, itu saja. Tapi Kuroda tetap tak bisa terima. Menurutnya aneh, karena Heizo sendiri pernah berkata bahwa dojo Koiso tidak pernah menerima murid siapapun. Kitano hanya bisa menjawab tak tahu soal itu. Namun Kuroda terus mendesak, menyebut situasi ini terasa aneh, bahkan menyinggung bahwa ini sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar. Tiba-tiba Kuroda terdiam, merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia segera berbalik dan berlari, sambil berteriak memanggil nama Koiso Ryoko, hendak menanyakan langsung soal itu. Ryoko dan Ikuko yang melihatnya mendekat, tampak sedikit ketakutan. Ryoko kebingungan dengan ucapan Kuroda, dan bertanya apa sebenarnya masalahnya. Kuroda langsung melabrak, mengatakan bahwa Heizo sendiri bilang, dojo Koiso tidak pernah menerima murid. Jadi bagaimana mungkin Kitano dan Ogisu mendapat pelatihan? Itu tidak masuk akal. Ryoko menjelaskan bahwa mereka bukan murid, hanya menjalani pelatihan singkat. Namun Kuroda terus mendesak, menegaskan bahwa Heizo pernah berkata, mustahil mempelajari gaya Koiso. Kalau mustahil dipelajari, berarti kita tidak bisa latihan apapun, bukan? Ini sungguh omong kosong, sungguh gila, teriaknya. Ryoko tidak menjawab. Ia malah langsung menghampiri Kitano, mengajaknya pulang bersama. Kuroda marah, berteriak agar ia tidak diabaikan. Ryoko yang sudah muak akhirnya menoleh dan bertanya, apa sebenarnya yang Kuroda inginkan? Dengan nada mantap, Kuroda menjawab bahwa ia ingin belajar Kogujutsu gaya Koiso. Menurutnya, tidak adil jika hanya Kitano yang bisa melakukannya. Ryoko menatap malas dan menyindir, tidak adil. Tidakkah kau melihat wajah Ogisu? Kitano pun mengalami kesulitan juga. Namun Kuroda tetap bersikeras, menyebut ini tidak adil, sebuah pelanggaran hak asasi manusia, dan bentuk penyalahgunaan wewenang. Kuroda kesal, menuduh Ryoko curang karena hanya membiarkan Kitano datang. Ia mengaku sebenarnya juga ingin mampir ke rumah Ryoko, tapi selama ini ia hanya bisa menahannya. Ryoko langsung menatap sinis, namun Kuroda buru-buru meluruskan maksudnya. Ia ingin berlatih, bukan sekedar berada di rumah Ryoko, tapi murni seperti anak muda yang mendambakan kekuatan. Ryoko menghela nafas panjang. Ia menyerah dan berkata akan menanyakan pada ayahnya, lalu bertanya, bagaimana kalau hari Minggu? Kuroda terkejut sedikit bingung. Ryoko melanjutkan bahwa Ogisu juga terus mengganggunya soal hal ini. Sementara ayahnya juga tak mungkin bisa terus mereka repotkan setiap saat. Ryoko mengatakan bahwa ayahnya mungkin akan menghadapi mereka berdua pada hari Minggu. Kuroda terdiam tak menyangka mendengarnya. Ryoko menambahkan bahwa jika Kuroda tidak bisa datang, maka sungguh disayangkan. Namun Kuroda segera memotong, menegaskan itu baik-baik saja. Ia menunjuk ke Ryoko, mengatakan sebaiknya hal itu benar, karena tak peduli apapun yang Ryoko katakan setelah ini, ia akan berada di rumahnya pada hari Minggu. Ia menyuruh Ryoko untuk mengingatnya. Ryoko menjawab ketus bahwa ia tahu juga soal itu. Wajah Kuroda tampak sumringah. Dalam hatinya ia tak sabar menanti hari Minggu, saat ia bisa berada di dalam rumah Koiso Ryoko,
koma seorang gadis. Baginya, ini terasa menyenangkan. Ia belum pernah menantikan hari Minggu seindah ini. Ia baru memahami kenapa orang-orang menyebut hari Minggu yang indah. Ryoko sedikit heran ketika melihat wajah Kitano yang murung dan menanyakan alasannya. Kitano menjawab, ia merasa tidak enak atas kejadian kemarin, apa yang telah ia lakukan pada ayah Ryoko. Namun Ryoko balik bertanya, kenapa harus merasa bersalah? Lagi pula, ayahnya yang memulai duluan. Dan semua itu terjadi karena dirinya menarik kaki ayahnya lalu membantingnya. Meski begitu, Kitano tetap merasa bersalah karena akibat hantamannya, ayah Ryoko terluka. Ryoko terdiam sejenak, lalu berkata pelan bahwa itu bukan sepenuhnya salah Kitano. Kuroda yang mendengar percakapan mereka heran melihat Kitano tampak tanpa luka. Ia menoleh pada Takeisa memastikan apakah Kitano benar-benar bertarung melawan Heizo kemarin. Takeisa mengangguk, menjelaskan bahwa yang ia dengar, Kitano justru mengalahkan Heizo hanya dengan satu hantaman. Kuroda terkejut bukan main. Takeisa menegaskan lagi, Kitano benar-benar menjatuhkannya dalam satu serangan. Kitano sendiri mengatakan, ia tidak serius, tapi Heizo tiba-tiba menyerang lebih dulu. Ia hanya mengangkat tangannya, dan itu cukup untuk membuat Heizo pingsan. Takeisa menatap Kitano kagum, lalu memujinya. Kuroda tampak tak percaya, tapi Takeisa tetap melanjutkan. Heizo tidaklah sebanding dengan Kitano. Lagi pula, Kitano sendiri mengaku hanya ikut saja kemarin. Tapi tetap saja, itu berarti ia telah menghajar ayah pacarnya sendiri. Tak heran jika sekarang ia tampak depresi. Kuroda terdiam merenung sejenak. Ia menyimpulkan bahwa menjadi lebih kuat dari siapapun ternyata tidak cukup. Mungkin ini salah satu kebenaran terbesar dalam hidup. Takehisa menimpali sinis, mengatakan bahwa itu masih jauh lebih baik daripada menjadi orang lemah seperti Kuroda. Kuroda tersenyum licik. Ia membayangkan Ryoko mulai cemas pada Kitano yang telah menghancurkan ayahnya. Tak lama lagi, pikirnya, kekhawatiran itu akan tumbuh menjadi beban besar. Saat itu terjadi, Ryoko akan sadar bahwa semua yang ia percayai telah mengkhianatinya. Dan hatinya akan beralih pada pria di dekatnya yang selalu membelanya sepenuh hati. Kuroda tiba-tiba berteriak lantang, menyatakan kemenangan ada di tangannya. Ia berseru agar semua menyaksikan hari Minggu nanti. Hari yang indah, hari yang layak menyandang namanya. Tawa kerasnya menggema memenuhi sekitar. Takehisa menatap pemandangan itu dan menyarankan pada anak buah Kuroda agar mempertimbangkan kembali posisi mereka sebagai anak buahnya. Namun keduanya hanya bisa diam, menatap nanar, lalu memanggil lirih nama Kuroda. Singkat waktu, hari Minggu pun tiba. Langit biru menaungi dojo Kobujutsu Koiso. Di dalamnya, Kuroda dan Ogisu berdiri berhadapan dengan Heizo. Heizo tampak bingung, menanyakan apakah anak bernama Kitano tidak datang hari ini. Ogisu membenarkan, mengatakan Kitano hanya ikut sekali kemarin, dan tampaknya tidak tertarik lagi. Heizo mendengus kesal, dalam hati ia mengutuk si iblis yang malah kabur. Ogisu dan Kuroda malah asyik membicarakan soal Kitano yang mengalahkan Heizo seketika, membuat Heizo menggeram kesal. Ia berdeham meminta perhatian, lalu bertanya, apa yang sebenarnya diceritakan Kitano tentang pertarungan mereka. Ogisu menjawab, bahwa Kitano berhasil mengalahkan Heizo hanya dengan satu serangan, bahkan tanpa bersungguh-sungguh. Kuroda menambahkan, seolah Kitano datang hanya untuk menghajar Heizo, lalu pergi begitu saja. Mendengar itu, wajah Heizo memerah, amarahnya terhadap Kitano benar-benar memuncak. Kuroda menoleh sekeliling, mencari sosok Ryoko, namun segera mengurungkan niatnya. Ia berpikir, tak perlu terburu-buru, toh mereka masih berada di bawah atap yang sama. Heizo kemudian menyuruh mereka untuk tidak memikirkan orang yang absen, lalu mengajak untuk sparring. Kuroda panik, merasa ini terlalu mendadak. Ia menoleh pada Ogisu, bertanya apakah Heizo tidak akan mengajarkan hal dasar seperti kuda-kuda dulu. Ogisu justru terlihat senang. Menurutnya, Heizo tahu apa yang ia inginkan. Langsung ke inti pertarungan sesuai gayanya. Ia meremehkan latihan kuda-kuda, menyebut cukup menyerbu secepat mungkin. Kuroda tidak setuju. Ia ingin belajar dari dasar. Namun Ogisu malah menatap heran, menyebut, Kuroda sang guardian agung,
pasti juga tidak peduli dengan hal remeh seperti itu. Ogisu dengan yakin berkata bahwa cara terbaik belajar bertarung adalah lewat pengalaman langsung. Tanpa ragu, ia berlari menyerang Heizo. Namun dalam sekejap, tubuhnya terpental keras ke belakang, melesat melewati Kuroda, menabrak tembok, lalu jatuh menghantam lantai. Ogisu terbatu keras, sementara Kuroda yang panik hanya bisa memanggil namanya. Tiba-tiba Ogisu bangkit sambil berteriak, wajahnya berlumuran darah. Kuroda yang terkejut refleks menendangnya. Ogisu protes, bertanya untuk apa Kuroda menendangnya, menyindir, apakah itu serangan terakhir? Kuroda buru-buru meminta maaf, mengatakan wajah Ogisu terlalu mengerikan. Ogisu kembali menatap Heizo. Dengan nada getir ia berkata, pria yang benar-benar tak kenal ampun, seperti seseorang yang bahkan sanggup membunuh putrinya sendiri. Kuroda yang cemas memanggil Ogisu, namun Ogisu tak menghiraukannya, dan malah kembali berlari menyerbu Heizo. Beberapa pukulan keras menggema di dalam dojo. Tubuh Ogisu terpentar lagi ke belakang, membuat Kuroda terkejut. Meski wajahnya semakin parah, Ogisu masih bangkit. Tertawa senang sambil memuji Heizo, menyebutnya luar biasa, dan itulah alasan ia menyukainya. Kuroda kembali memanggilnya dengan khawatir, tapi Ogisu tetap nekat menyerang. Sekali lagi, ia dihajar habis-habisan. Tubuhnya terhuyung, berjalan sempoyongan ke arah Kuroda, lalu tumbang tak sadarkan diri. Kuroda panik memanggil Ogisu yang sudah babak belur di lantai. Namun pandangan tajam Heizo di belakangnya membuat tubuhnya kaku seketika. Dengan suara dingin, Heizo berkata, sekarang giliran Kuroda, apakah kau sudah siap? Kuroda menelan ludah, wajahnya pucat. Ia melirik ke kanan dan ke kiri, mencari celah untuk menghindar. Suaranya gemetar saat ia akhirnya bersuara, tunggu dulu, bolehkah aku menanyakan sesuatu lebih dulu? Di tempat lain, Ryoko datang dengan pakaian kasual dan memanggil Kitano. Kitano menoleh, lalu tersenyum kecil menjawab panggilannya. Ryoko menghampiri dan bertanya, apakah Kitano sudah menunggu lama? Kitano menggeleng, mengatakan ia juga baru tiba, lalu mengajaknya pergi. Namun arah yang diambil Kitano justru berlawanan membuat Ryoko menegurnya. Kitano berhenti bingung dan berkata bahwa rumah Ryoko seharusnya ke arah itu. Sementara Kitano kebingungan, Ryoko sibuk menggeledah tasnya. Ia kemudian mengeluarkan 2 tiket bioskop dan terkekeh. Kitano menatapnya heran dan mengingatkan bahwa ia datang untuk meminta maaf pada ayah Ryoko. Namun Ryoko menepi santai, menyuruhnya melupakan beruang tua itu, karena ayahnya pasti baik-baik saja. Ryoko mencoba meyakinkannya, meminta Kitano untuk tidak terus-menerus khawatir. Ia berkata, tak apa melupakan segalanya sejenak dan bersenang-senang. Kitano terdiam ragu. Ryoko sontak menghiburnya untuk tidak murung, lalu menarik tangannya sambil menyeretnya pergi. Heizo menjawab dingin, Ryoko sedang pergi bersama temannya, lalu bertanya kenapa Kuroda menanyakan hal itu. Kuroda tertegun, tak percaya dengan jawaban itu. Ia memastikan, jika Ryoko pergi, berarti dia tidak ada di rumah. Heizo mengangguk, tentu saja. Kuroda menimpali, mengatakan hari ini adalah hari yang penting, dan menanyakan kemana Ryoko pergi. Heizo menjawab dingin, siapa yang peduli, dan apa pentingnya hari ini. Ia lalu menyuruh Kuroda bersiap, karena pelatihan Kobujutsu gaya Koiso akan dimulai. Namun Kuroda menahannya, meminta waktu sebentar untuk berbicara. Heizo tampak kesal karena Kuroda terlalu banyak omong. Kuroda mendaham, lalu dengan serius memanggil ayah. Heizo langsung membantah keras, tapi Kuroda menatapnya sungguh-sungguh dan berkata, ia ingin meminta puterinya. Mata Heizo membelalak kaget mendengar itu. Kuroda melanjutkan dengan suara lantang, menegaskan bahwa ia benar-benar serius. Menurutnya, mereka berdua sedang jatuh cinta, dan karena itu mereka harus bersama. Ini penting, ini takdir mereka. Ia memohon pada Heizo, mengakui bahwa mereka memang masih muda, tapi ia yakin bisa menghadapi segala rintangan dengan kekuatan cinta. Dengan penuh tekad ia bersumpah akan membuat Ryoko bahagia. Bahkan ia menambahkan, jika suatu hari Heizo menjadi pikun dan menghilang entah kemana, ia akan mencarinya dan membangunkan kuburan yang paling indah untuknya. Ia terus memohon berulang kali. Heizo memelototnya dalam diam.
lalu menghela nafas berat. Ia bertanya dengan kesal, kenapa semua orang selalu berkumpul dengan putrinya. Dengan tatapan tajam ia memastikan, apakah itu saja yang ingin Kuroda katakan? Kuroda terbata, hanya bisa menjawab iya. Tanpa banyak bicara, Heizo langsung menyerangnya. Ia berteriak marah sambil menghantam Kuroda, bertekad untuk membuatnya sadar. Kuroda hanya bisa menjerit pasrah ketika dihajar habis-habisan oleh Heizo. Tunggu malang nasib Kuroda. Saat Kitano dan Ryoko menikmati hari Minggu mereka dengan berkencan, ia justru babak belur dihajar Heizo. Hari Minggu yang indah ternyata jauh dari apa yang ia bayangkan.